Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiruhu 'ala dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang cerah ini tentunya alhamdulillah kita senantiasa mengucapkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia limpah rahmat nikmatnya yang telah diberikan kepada kita sekalian ini, sehingga di pagi yang cerah ini kita semua dalam keadaan yang sangat berbahagia menjadi hamba Allah yang senantiasa menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua kalinya mari kita senantiasa berselawat kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia hidup di dunia tidak selamanya dia hidup mengharungi kehidupan dunia ini dengan keinginan dan harapannya. Tetapi manusia di dalam kehidupan dunia ini ada batas waktu yang memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita telah diingat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tiap-tiap jiwa ini akan mengalami yang namanya sebuah kematian. Nah, apa yang kita jadikan sebagai renungan kita di pagi hari ini? Tentunya kita sebagai seorang muslim menyiapkan bekal apa yang terbaik di dalam kehidupan kita saat ini. Nah, untuk kita sebagai seorang muslim agar kita mampu untuk menjalani kehidupan di dunia ini dengan amal soleh sebagai bekal yang terbaik kita, maka tentunya kita sebagai seorang muslim pertama harus mau untuk mencari sebuah ilmu. Tentunya ilmu yang kita dapati adalah ilmu yang bermanfaat bagi kita di dunia dengan hadal di akhirat. Ilmu yang bisa memberikan kepada kita kebaikan kita di dunia ini. Tidak hanya sekedar ilmu mencari rezeki saja, tetapi ilmu yang bisa mengantarkan sebuah keimanan kita. Karena dengan keimanan itulah kita akan selamat nantinya. Dengan keimanan itulah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung. Dengan keimanan itulah kita menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Agar kita juga diingat Allah Subhanahu wa taala agar kita itu senang untuk silaturahim kepada saudara-saudara kita, senang untuk saling berbagi, senang untuk saling masak menasihati di antara kita, agar kita jangan sampai perbuatan kita ini melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita diharuskan menjadi hamba-hamba Allah yang saling menyayangi, yang saling mengasihi, yang saling memberikan support kepada kita semua agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Ikhwani billah rahimakumullah. Satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita ini pertama adalah raihlah kehidupan ini dengan mengharapkan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu di antara tips agar hidup kita berkah adalah kita senantiasa menjadikan hidup kita ini penuh dengan rasa nyaman dengan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dalam arti adalah kita ini tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita didengarkan pemandangan azan yang menggema di musala dan di masjid, tentunya kita bersegera menyambutnya. Tentunya kita hadir juga di dalamnya untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, bagaimana agar kita ini juga bisa beramal, kita juga bisa melakukan yang terbaik bagi diri kita. Kita sebagai seorang muslim
tentunya harus mau belajar, untuk belajar dan belajar, apalagi belajar selalu adan syiar yang akan memberikan kepada manusia untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Satu hal yang sangat penting di pagi hari ini tentunya kita tak bosan-bosannya untuk saling mengingat-ingat di dalam kita. Janganlah kita menjadi hamba-hamba Allah yang merasa bisa, menjadi hamba-hamba Allah yang merasa sudah mampu. Tapi kita jadilah sebagai hamba-hamba Allah yang kita tidak merasa butuh kepada saudara kita yang lainnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan itu insya Allah amal kita akan lebih baik. Kita tidak merasa menjadi hamba-hamba Allah yang sudah pandai, yang sudah pintar, yang sudah mengerti, yang sudah segala-galanya. Tapi jadilah kita sebagai hamba Allah yang senantiasa mengakui kebodohan kita, kekurangan kita, kelemahan kita. Karena dengan itu semua kita bisa untuk menaiki, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita sebagai hamba Allah yang dilahirkan dalam keadaan yang sangat seperti itu, kita tidak memiliki apa-apa. Kita hanya memiliki apa yang Allah karuniakan, Allah berikan. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa berbicara. Itu karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya di dalam kehidupan kita ini untuk bisa menjalankan ibadah Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah kita bisa untuk syiar adzan di masjid dan di musola. Bukankah kita syiar adzan itu akan bisa memberikan kebaikan kepada kita semua. Pahalanya luar biasa karena mampu untuk mendatangkan orang-orang hamba Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka simak sedikit tentang adzan ini. Semoga kita menjadi hamba Allah yang akan menjadi hamba Allah yang beriman, yang bertakwa kepadanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, belajar adzan ini tidak susah dan sangat mudah sekali. Kita harus mampu untuk melantunkan lafaz dengan kalimat adzan. Pertama, Allahu akbar, Allahu akbar. Maka yang kedua, asyhadu alla ilaha illallah, yaitu persaksian kita bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah juga persaksian kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah Subhanahu wa taala. Coba. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, maka setelah itu hayyal shalah, hayyal falah. Subhanallah, ya. Jadi kita diperintahkan untuk menegakkan salat dan kita juga diperintahkan akan menuju sebuah kemenangan. Subhanallah. Dan diakhiri dengan Allahu akbar, kemudian la ilaha illallah, ditutup dengan kalimat la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Subhanallah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat, حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله
akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillah, semoga rezeki kita di pagi hari ini senantiasa mendapatkan engkau Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat, jangan lupa subscribe. Semoga ini menjadi kebaikan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.